Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizky Raffi dari kelas Teknik Informatika 2024 C dengan NIM 24051204070. Di video ini saya ingin mempraktekkan tentang routing statik di aplikasi Kisco Packet Tracer dengan topologinya seperti berikut. Jadi di topologi ini memerlukan 3 router, 3 PC dan 2 server. Untuk PC ke router itu disambungkan menggunakan kabel copper crossover yang putus-putus, dan untuk antara router ke router menggunakan kabel serial DCE yang ada jamnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk memasukkan IP setiap PC, router maupun server. Untuk IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mas 255.255.255.128 dan gateway-nya 1.1. Untuk PC kedua saya menggunakan IP 2.2 di sini, dan untuk gateway-nya 2.1 dan subnet masnya masih sama 128. Untuk PC ketiga saya menggunakan IP 3.2 dengan gateway 3.1 dan subnet masnya masih sama 128. Untuk IP server menggunakan 33.33.33.2 dengan subnet mas 255.255.255.0 dengan gateway-nya 33.33.33.1. Untuk server kedua saya menggunakan IP 43.43.43.2 dan subnet masnya 255.255.250 dan default gateway-nya 43.43.43.1. Nah, untuk routernya di sini untuk mengatur, jadi PC 1 menyambungkan ke router melalui fast Ethernet 0/0. Jadi di sini IP address dari fast Ethernet 0/0 yaitu 192.168.1.1 atau di PC tadi yaitu bagian gateway-nya. Jadi gateway-nya dimasukkan ke sini dengan subnet mask yang sama. Dan untuk PC 2 masuk ke 1/0. Jadi sama dengan fast Ethernet 0/0. Jadi gateway dari PC 2 dimasukkan ke IP di fast Ethernet 1/0 di routernya dan subnet mask yang sama. Nah, untuk menghubungkan antara router, jadi router 2/0 di sini saya hubungkan ke router 2, jadi 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.250. Untuk serial 3 saya sambungkan ke router ketiga, jadi 13.13.13.1 dengan subnet mask yang sama. Selanjutnya untuk router kedua, nah di router kedua kan hanya memiliki satu PC yang saya hubungkan di fast Ethernet 0/0. Jadi gateway-nya PC tadi dimasukkan ke IP address fast Ethernet 0/0 dengan subnet mask-nya yang sama. Nah, untuk router antar routernya serial 2.0 di sini saya hubungkan ke router ketiga, jadi 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.250 dan serial 3 disambungkan ke router 1, jadi 13.13.13.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk router ketiga di sini memiliki 2 server yang saya sambungkan. Server 1 di fast Ethernet 0/0 dan dimasukkan gateway-nya yaitu 33.33.33.1 dan server 2 saya masukkan ke 1/0 fast Ethernet 1/0 yaitu 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di sini untuk penyambungan router di serial 2 saya sambungkan ke serial 2 ini kusambungkan ke router 1, jadi 12.12.12.12.2
dan serial 3 aku sambungkan ke router 2 yaitu 23.23.23.3. Mungkin itu untuk pembagian IP dan ya ada satu lagi. Jadi untuk routing statik kita memerlukan pengenalan antar routernya. Jadi kita masukkan pergi ke router, config, dan pergi ke statik. Nah di sini kalian masukkan IP tujuan, yaitu di sini untuk router 1 dimasukkan 192.168.3.0. Jadi itu nanti pergi ke PC 3 dengan lewat jalur 13.13.13.2, yaitu ini jalur antara router 1 ke router 2. Dan untuk IP 33.33.33 adalah server 1. Jadi PC 1, PC 2 nanti kalau mau pergi ke server 1 melewati 12.12.12.2, yaitu antar 1 ke 3. Dan untuk 4343 ini adalah IP dari server 2. Nah, untuk router 2, nah di sini ada 192.168.1, yaitu dari IP dari PC 1. Jadi jika PC 3 ingin pergi ke PC 1 melewati jalur 13.13.13.1. Jadi jalur yang menghubungkan antara router 1 dan 2. Begitupun dengan PC 2 yang masih satu lokasi dengan PC 1, tinggal diganti IP-nya, jalurnya masih sama. Dan untuk PC 3 yang ingin dihubungkan ke server 1 atau server 2 menggunakan jalur 23.23.23.3, jadi jalur yang kanan, dengan memasukkan IP-nya dulu, IP dari server 1 dan 11 dari server 1 dimasukkan, habis itu sudah di-add, nanti lanjut ke server 2. Untuk statik yang di router 3 ada 3, yaitu untuk menghubungkan PC 1, PC 2, dan PC 3. PC 1 di sini ya 1.0, PC 2 2.0, PC 3 3.0. Di sini jalur dari PC 1 dan PC 2 memiliki jalur yang sama, dan untuk jalur PC 3 memiliki jalur yang berbeda, yaitu 23.23.23.2. Nah, di sini untuk percobaan simulasi yang pertama yaitu menggunakan dari router menggunakan PDU dari router 1 ke PC 1 ke PC 2. Dan di sini yang dicentang hanya ICMP saja. Dan lanjut kita coba. Di sini masih bisa karena PC 1 dan PC 2 masih satu lokasi, jadi tidak memerlukan gateway ataupun statiknya. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini PC 1 mengirimkan IP PC 3 jadi ke router 2 dulu. Nah, router 2 di sini mencari yang IP yang sama. Router 1 mencari IP yang sama yang berada di router 2. Kan tadi sudah dimasukkan jalurnya, jadi lewat bawah. Nah, di router 2 menerima IP-nya dan cocok di IP 3. Jadi dikirim ke IP 3. Setelah itu kembali ke PC 1. Untuk cobaan kedua ke PC 1 ke server 1. Nah, sama seperti tadi, PC 1 mengirimkan mempunyai data server 1, IP server 1, jadi dikirimkan ke router IP mana yang cocok. Jadi di sini ke router 3 dahulu. Dan kita sudah memasukkan jalur statiknya tadi dari router 1 ke router 3, jadi lewat atas. Nah, di sini pergi ke server 1, router mengidentifikasi IP mana yang cocok ternyata di server 1 dan dikembalikan. Nah, terus kita coba untuk PC 1 ke server 2 sama dengan server 1, jadi pergi ke router 3 dulu, lihat IP mana yang cocok, ternyata di server 2,
dan diterima server 2, habis itu dikembalikan ke router, jalurnya masih sama dan kembali ke PC 1. Untuk cobaan selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Jadi kebalikan dari tadi, PC 3 ingin mengirim IP PC 1, jadi PC 3 pergi ke router 2 dulu, habis itu dikirim ke router 1 mencari IP yang cocok, jadi langsung diarahkan ke IP yang cocok dan dikembalikan lagi dan menuju ke PC 3. Soalnya kita coba PC 3 ke server. Ini di sini memiliki pengertian yang sama dan di sini kan memiliki jalur yang beda dari yang tadi. Jadi kita sudah masukkan jalurnya tadi yang dari router 2 ke router 3, jadi lewatnya pasti ke kanan ini. Lanjut ke server 1. Itu dikembalikan. Dan untuk percobaan lainnya dari server 1 ke PC 1. Ini cuma kebalikan dari 1 ke server 1. Cara kerjanya masih sama. Jadi server 1 mengirim IP dari PC 1 pergi ke router, mencari router yang memiliki IP yang sama, router akan membalikan IP-nya. Itu coba dari server 1 ke PC 3. Nah, di sini kita cuma mau mencoba jalur-jalurnya apakah sudah terkoneksi antara router ini, dan ternyata bisa semua. Jadi mungkin cukup sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.